Salam sejahtera dan salam jumpa lagi untuk Anda sekalian. Dimanapun Anda berada, pada hari ini kembali kita berjumpa untuk merenungkan bacaan teristimewa bacaan Injil dari Injil Matius bab 11 ayat 20 sampai dengan ayat 24. Judul permenungan kita hari ini menyambut hari penghakiman terakhir. Saudara-saudari yang terkasih, berbicara tentang penghakiman atau pengadilan, setiap kita pasti tahu apa dan bagaimana dunia pengadilan atau penghakiman itu. Dalam dunia pengadilan, seseorang akhirnya bisa divonis dan dijatuhi hukuman jika ditemukan bersalah. Di dalam dunia pengadilan hanya ada dua pilihan ini. Jika ya, katakan ya. Jika tidak, katakan tidak. Selebihnya dari itu hanyalah tidak jelas. Dan ketika tidak jelas, itu akan dibuat menjadi lebih jelas. Maka jika ingin diberi apresiasi yang baik oleh dunia pengadilan, di sana dibutuhkan keterbukaan atau kejujuran, kepastian, dan ketegasan dalam menyatakan sesuatu. Istimewa dalam menyatakan kebenaran dan sebuah kebaikan. Begitupun dengan hari penghakiman terakhir, sebagaimana yang dijelaskan atau dinyatakan Yesus dalam bacaan Injil hari ini. Penghakiman terakhir di sana akan dinyatakan bagaimana dipilah antara yang baik dan yang jahat, yang benar dan yang salah. Jika ya, katakan ya. Jika tidak, katakan tidak. Jika benar, katakan benar. Jika salah, katakan salah. Demikianlah situasi pengadilan atau penghakiman terakhir dalam kehidupan kita. Di atas adalah sebuah ulasan singkat sederhana untuk menggugah kita bahwa hidup kita di dunia ini pada akhirnya harus melewati yang namanya pengadilan terakhir atau penghakiman terakhir. Maka dibutuhkan dari setiap kita ialah sebuah persiapan yang baik dan benar untuk menyambut hari penghakiman atau pengadilan terakhir itu. Yesus dalam bacaan Injil hari ini mengangkat tentang hari penghakiman terakhir dalam kehidupan kita. Itu sebenarnya mau menggugah kita untuk bagaimana seharusnya kita mempersiapkan semuanya. Yesus mengecam kota-kota yang tidak bertobat seperti Korazin dan Betsaida. Kota-kota ini tidak percaya kepada Yesus. Mereka tidak mendengarkan Yesus. Padahal mereka tahu bagaimana Yesus dengan kuasa Allah Bapa menyatakan begitu banyak mukjizat dan menyatakan ajaran-ajaran yang sangat luar biasa. Tapi
mereka tidak percaya. Mereka masih tertutup mata hati, mata pikir dan diri mereka akan Kristus sebagai yang diutus oleh Allah. Maka kepada mereka Yesus menegaskan ini, pada hari penghakiman tanggungan Tirus dan Sidon akan lebih ringan daripada kota ini. Sebab sebenarnya jika Tirus dan Sidon terjadi mukjizat seperti yang telah dilakukan, pasti mereka akan bertobat dan berkabung. Namun berbeda dengan Korazin dan Betsaida. Meskipun mereka telah melihat mukjizat-mukjizat yang telah dinyatakan Tuhan dan pengajaran-pengajaran yang datang dari Allah, mereka tetap tidak percaya. Perkataan-perkataan Yesus dan kecaman-kecaman Yesus dalam bacaan Injil hari ini sebenarnya menggugah setiap kita pengikutnya yang sudah lama mengikutinya atau yang telah lama mengalami berbagai macam mukjizat dalam namanya dan yang sudah mengalami berbagai macam berkat karena namanya, supaya kita lebih percaya dan menyatukan diri kita kepadanya. Cara kita percaya kepada Tuhan ialah dengan senantiasa mendengarkan sabdanya, melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari. Itu menjadi kunci. Barang siapa mau mengalami kebahagiaan kekal, ia harus mampu mendengarkan, melaksanakan kehendak dan rencananya, rencana Tuhan. Atau lebih pasnya, kepada kita orang yang beriman, sikap kebajikan teologal yang perlu kita bangun dalam kehidupan kita sebagai para pengikut Kristus ialah beriman, berharap, dan menyatakan kasih yang dikehendaki Tuhan dalam setiap kehidupan kita sehari-hari. Itu adalah tanda orang yang telah siap untuk menyambut hari penghakiman terakhir. Beriman, berharap, dan senantiasa menyatakan kasih kita kepada Tuhan dan kasih kita kepada sesama. Akhirnya, setiap kita para pengikut Kristus diajak untuk benar-benar bertobat, beriman, berharap, dan menyatakan kasih dalam kehidupan kita. Sebab itu cara terindah, cara terbaik, cara benar bagi kita dalam menyambut penghakiman, hari-hari penghakiman terakhir. Berjaga-jagalah selalu, sebab maut, kematian datang tidak kita duga, dan penghakiman akan ada dan nyata dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati.